Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ati tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin melanjutkan proyek bullpup yang sudah saya rangkai dari Sak Innova dengan ide bahwa semua komponen pada senapan ini akan dibuat secara manual. Saya sudah membuat cincin larasnya, saya sudah buat sendiri menggunakan pipa PVC. Videonya ada di sebelumnya sahabat. Kemudian juga mounting teleskopnya sudah saya buat juga sendiri menggunakan pipa hulu. Videonya juga ada di sebelumnya. Kemudian proses pembuatan senapan ini menjadi pumping dan posisi pengeboran dan sebagainya agar bisa agak sedikit miring, karena pada episode yang lalu juga saya sering sampaikan kalau pembuatan pumping itu nggak boleh lurus tapi harus agak serong sedikit. Tujuannya adalah ketika kita pompa biar tidak dari samping tapi tetap di atas posisinya. Ini sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya sahabat, setelah terbuat seperti ini, bagian popor, rencananya sahabat, popor pun akan saya buat sendiri. Pengennya saya menggunakan popor yang sama dengan senapan-senapan bullpup yang saya miliki. Seperti ini popornya pada senapan bullpup saya, dan juga dua senapan bullpup saya itu memiliki popor yang sama. Ini memiliki popor yang sama karena menurut saya ini sangat enak, terutama pada hand gripnya. Pada hand grip senapan ini cukup besar, jadi cengkraman tangan ini agak enak, dan juga bagian belakang ini juga bisa menempel pada telapak tangan kita dengan baik, jadi nggak mungkin bergerak dengan baik. Ini cukup besar, enak. Saya sudah meminta beberapa teman mebel untuk membuatkannya, ternyata entah kesibukan dan sebagainya gak selesai atau sulit atau apa. Padahal permintaan saya buat popor dengan desain tidak harus sama dengan ini. Yang saya minta hanya hand gripnya sama dengan ini. Ternyata agak sulit. Akhirnya karena teman-teman banyak yang tidak sanggup, atau bukan tidak bisa ya, tapi mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya, ya akhirnya untuk proyek bullpup kita kali ini yang rencananya akan dibuat manual semua, karena saya sendiri untuk popor itu nggak bisa buat sendiri, nggak punya alat dan juga nggak punya kayunya. Hanya saya beli sahabat. Rencananya saya mau beli dengan bentuk popor yang sama dengan milik saya. Ternyata di beberapa toko online itu nggak ada yang menyediakan popor yang sama dengan milik saya. Aduh, payah, nggak ada. Bahkan di toko yang tempat saya beli dulu itu pun nggak jual lagi. Di beberapa toko-toko popor pun nggak ada bentuk yang sama dengan milik saya. Apakah memang nggak ada peminatnya atau apa? Padahal menurut saya itu adalah popor paling enak lah yang saya gunakan, terutama pada hand gripnya gitu. Dan popornya pun nggak terlalu besar untuk bullpup. Asik lah, dan bisa oleh saya dikembangkan lagi, karena popor yang ini sahabat, ini saya kembangkan lagi seperti lubang-lubang di depan ini saya lubangi lagi, berbeda dengan bentuk ketika saya beli awal gitu. Ini ya sudahlah. Kemudian untuk senapan ini saya pun beli popornya adalah ceng bagus sahabat, packingnya bagus. Dia packing menggunakan kayu, tujuannya agar tidak terjadi benturan yang bisa merusak popor. Oke, kita akan unboxing popor ini, popor bullpup. Ini ringan sahabat, ringan, bagus, ringan, enak lah. Padahal ini masih ada packing kayunya dan sebagainya, ini ringan.
sangat-sangat ringan, bahkan saya mungkin bisa pegang menggunakan jari kelingking saya itu, karena saking ringannya. Mudah-mudahan kuat. Entah ini terbuat dari apa, mudah-mudahan nggak terbuat dari pohon kapuk. Ayo kita unboxing sama-sama seperti apa ini. Ayo kita bongkar dulu bentuknya, ukurannya seperti apa, dan kerapiannya seperti apa. Kita buka langsung dari sini lah. Aduh, pisaunya juga nggak tajam. Wow. Bentuknya semacam ini, sahabat. Ini bentuk popornya, walaupun hand gripnya kurang tebal seperti yang seperti saya inginkan, tapi ini enak lah. Mungkin hanya ini pendek, sahabat, bahkan lebih pendek daripada senapan bullpup yang saya miliki. Ini lebih pendek lagi. Oke, asik untuk popornya. Untuk panjang, kita ukur dulu panjangnya. Panjangnya itu sekitar 62 cm. Panjangnya itu sekitar 62 cm. Lebarnya secara total ke bawah itu sekitar 15 cm. Tuh, 15 cm. Kalau tebalnya kita lihat dulu ya. Tebalnya itu sekitar berapa cm ini? Sekitar 3,5 cm tebalnya. Tebalnya sekitar 4 cm. 4 cm ya tebalnya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk popor OD327 kalau dari tebalnya ini. Asik. Ini polosan ya. Mungkin yang perlu ini juga lengkap dengan safety triggernya, dengan ruang trigger, dan mungkin yang perlu dihaluskan lagi hanya pada bagian pojokan ini masih agak berkotak. Jadi kita amplas, ini juga masih berkotak kayak gini. Ini mungkin diamplas dulu biar rata, dan juga bagian di sini ini masih berkotak. Jadi kita kalau pegang kayak gini, menyentuh tangan itu nggak enak, karena popor itu tujuannya adalah untuk agar kita ketika membidik itu lebih enak. Oke, dan juga sahabat, ini memang harganya beda kemarin ya. Ini saya menghubungi tokonya, oleh tokonya bilang bahwa dia akan menyediakan lubangnya. Jadi lubangnya sudah disediakan di sini. Awalnya dia adalah polosan saja tanpa ada lubang trigger depan belakang, jadi harus dibuat sendiri. Tapi tokonya bilang bahwa dia akan membuatkan lubangnya, dan dia buat lubang. Sip. Jadi tidak perlu saya buatkan lubang sendiri. Kemudian untuk karet bahu memang tidak disediakan, sahabat, maka kita harus buat sendiri. Saya ukur ini karet bahu harga murah, apakah cukup ya? Oke, karet bahunya harga murah ini. Saya beli kemarin berapa lupa, pokoknya enggak
kalau nggak keliru di bawah harga 10.000 kalau nggak keliru karet bahunya di sini. Oke, perlu disesuaikan lagi sahabat, karet bahunya nggak pas ya, jadi mungkin kita bisa sesuaikan lagi, kita buang bagian bawahnya sedikit nanti biar disesuaikan biar pas bentuknya, lebih sedikit ya kurangnya. Oke, karet bahu yang saya punya maksudnya, karena karet bahu itu ya macam-macam keluaran dari produsen. Dan juga coba kita letakkan unitnya. Oh, kayaknya kurang dalam kalau umpamanya kita menggunakan trigger panjang kayak gini, karena kalau triggernya ini pasti dipotong nanti ya. Tuh. Oke. Dan oke. Dan mungkin akan untuk ini kayaknya dicuak untuk ukuran subtiger sehingga agak kurang lebar sedikit, jadi kita harus sesuaikan dengan lebarnya. Saya lupa kemarin bilang kepada tokonya bahwa untuk sub Innova lupa untuk sub Innova, kalau sub Innova itu kan bagian box picu, anggaplah box picu bagian bawah ini agak sedikit panjang, sedangkan ini hanya pendek sehingga kurang panjang sedikit. Saja lah modal lah kita bantai sedikit, jadi kurang panjang sedikit, itu kurang panjang sedikit, gampang lah kita atasi sendiri. Oke, jadi selanjutnya sahabat, setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya kita akan membuat triggernya. Enak loh pegangnya loh, enak pegangnya walaupun agak besar ya, enak pegangnya. Dan ini ringan sahabat, ringan, sangat ringan, jadi nggak menambah beban pada unit kita. Pengen cepat-cepat selesai biar tahu kayak apa rasanya. Ini penampakan pada popor yang saya beli, linknya pembeliannya mungkin saya letakkan di kolom komentar, di deskripsi nanti. Saya akan cari dulu linknya, mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu maaf sahabat, jadi gagal untuk diletakkan di deskripsi pembeliannya. Ini harganya kalau nggak keliru 100.000 kalau nggak keliru, dan ongkir. Enak ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.